Yang menarik di film ini adalah, film ini sepenuhnya dibuat di penjara aslinya, dan semua pemain di dalam film ini adalah para tahanan asli yang sedang menjalani masa hukumannya di dalam penjara tersebut. Film dimulai dengan memperkenalkan kita kepada Billy Moore, seorang petinju kelas ringan yang tinggal di Thailand. Ketika pertandingan dimulai, Wang bertanding duluan dan berhasil memenangkan pertandingan tersebut. Billy yang mempunyai kebiasaan gugup sebelum bertanding, tampak sedang melakukan doping dengan menggunakan yaba, sejenis sabu dengan campuran kafein yang sangat tinggi dalamnya. Tampak sangat beringas dan membabi buta melancarkan serangan ke arah lawannya. Namun setelah beberapa ronde pertandingan, sebuah tinju dilayangkan oleh lawannya dan mendarat telak di wajahnya. Dan kemudian lawannya dinyatakan menang atas pertandingan tersebut. Selain mencari uang di atas ring tinju, Billy juga berprofesi sebagai seorang bandar yaba kecil-kecilan yang cukup dikenal di dunia malam dan diskotik-diskotik di Thailand. Nasib naas terjadi kepadanya pada suatu hari ketika dia sedang berada di kontrakannya. Rumah kontrakannya tersebut digebrek oleh polisi dan Billy pun kemudian ditahan atas kepemilikan sejumlah yaba yang ditemukan di rumah kontrakannya itu. Dia kemudian dibawa ke kantor polisi untuk melakukan sejumlah pemeriksaan dan kemudian dinyatakan bersalah. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mencegah para tahanan baru menyelinapkan barang-barang yang tidak diinginkan ke dalam penjara. Yuna, I am Tiffany. My name Tiffany. Dan ketika masa hukumannya di sel pengasingan sudah berakhir, dia kemudian dipindahkan ke sebuah kamar sel, di mana kamar sel tersebut terkenal dengan kelakuan para napinya yang beringas dan suka mencari masalah. Pada saat Billy memasuki kamar itu, kepala kamar sel tersebut yang bernama Kang kemudian memanggil Billy untuk lalu ditanya beberapa pertanyaan, karena dia adalah warga baru di kamar itu. Kang lalu bertanya kepada Billy, siapakah namanya dan apa saja kasusnya sehingga dia dipenjara. Billy kemudian menjelaskan pada Kang bahwa dia dipenjara karena kasus narkoba. Mendengar penjelasan yang disampaikan oleh Billy, para napi di kamar tersebut lalu tertawa dan mulai mengerjainya. Hal seperti ini wajar saja mereka lakukan karena Billy adalah warga baru di kamar itu. Setelah mereka puas mengerjainya, Kang kemudian menentukan letak posisi di mana Billy akan tidur. Pada malam harinya, ketika Billy terbangun karena ingin buang air kecil, tiba-tiba saja dia diserang oleh dua orang napi yang kemudian mengancam akan membunuhnya jikalau dia berani berteriak. Tidak lama kemudian, tampak seorang napi yang sedang diseret oleh beberapa napi lainnya menuju ke dalam kamar kecil. Billy dipaksa menonton ketika mereka satu persatu menggilir napi yang malang dan tak berdaya itu.
You no speak, okay? Napi yang tewas tersebut ternyata adalah napi malang yang semalam menjadi korban pelampiasan nafsu binatang dari napi-napi biadab di kamar itu. Salah satu napi pelaku perbuatan bejat itu kemudian menghampiri Billy dan menatap matanya dengan tatapan tajam. Billy mendatangi klinik penjara untuk meminta obat sakit kepala. Bahwa apabila dia ingin obat sakit kepala, maka dia harus membayarnya. Billy yang tidak terima dirinya terus-menerus didiskriminasi karena warna kulitnya. Disinilah takdir mempertemukan Billy dengan seorang waria yang bernama Fem, yang juga kebetulan sedang menjalani masa hukumannya di dalam sel pengasingan. Melihat Billy yang sekarat dan hampir mati, Fem kemudian berteriak sekeras-kerasnya untuk memanggil teman-temannya. Fem lalu meminta teman-temannya untuk membawakan Billy obat dan kemudian merawat Billy hingga ia sembuh di dalam sel pengasingan. You love Lady Boy. You love Lady Boy. Hey. Dia kemudian mendatangi Fem yang kebetulan merupakan seorang tahanan yang dipercaya untuk mengelola kantin penjara. Billy kemudian mengucapkan terima kasih kepada Fem atas perbuatan baik yang telah dia lakukan untuk dirinya. Karena kasihan pada Billy, Fem kemudian memberikan sebungkus rokok kepada Billy. Namun Billy berkata kepada Fem bahwa dia ingin berhutang 1 slop rokok alias 10 bungkus. Hari demi hari dijalani Billy di dalam penjara tanpa ada harapan di dalam hatinya. Người đa bạc. Dukมืออ้าปากไปเลยไม่ต้องให้พูดบ่อย Ghia mấy thằng cô, ghia. Vì sao thì cũng kêu cô. Sipir tersebut kemudian berkata kepada Billy bahwa dia akan memberikan Billy yaba apabila Billy mau melakukan sesuatu untuk dirinya. Dia meminta Billy untuk memukuli salah seorang tahanan yang dipercaya oleh penjara untuk mengelola dapur. Karena tidak tahan dengan rasa sakit menggerogoti sekujur tubuhnya, Billy kemudian setuju untuk melakukannya. Hari demi hari jalani Billy tanpa kembali mengkonsumsi barang haram itu. Dia berjuang setengah mati melawan rasa sakit menggerogoti tulang di sekujur tubuhnya ketika sakaunya mulai kambuh. Harapan dan semangat hidup Billy perlahan-lahan mulai kembali pulih ketika pada suatu hari dia melihat sekumpulan tahanan yang sedang berlari dan melakukan pemanasan di halaman penjara. Para tahanan itu merupakan tahanan yang percaya untuk mengelola sebuah sasana tinju di dalam penjara. Billy kemudian memberanikan dirinya untuk mendatangi sasana tinju tersebut. Dia kemudian mengutarakan keinginannya kepada pelatih sasana yang bernama Master Long bahwa dia ingin ikut berlatih tinju. Look, I'm sorry about not bringing the cigarettes back. And I was wondering maybe if I could get some more cigarettes. Join the boxing team. I wanna fight again. คนต่อไปเชิญค่ะ Tanpa basa-basi dia langsung memberikan rokok tersebut kepada Master Long.
Master Long yang mendapatkan sogokan satu selop rokok dari Billy pun akhirnya mengizinkan Billy untuk berlatih tinju di sasananya. Master Long kemudian menyuruh Billy naik ke atas ring untuk melawan salah satu dari muridnya. You fight มวยอย่างที่เราเคยเป็นโค้ชเทรนเนอร์เลย Mendapatkan hinaan dari teman-teman satu selnya, Billy melampiaskan kekesalannya dengan berlatih di sasana tinju layaknya seperti orang gila. Perbuatannya ini kemudian menjadi perhatian dari teman-teman latihannya. Pada suatu malam, demi melunasi hutangnya kepada Fem, Billy nekat mengambil bagian dari sebuah judi taruhan ikan cupang yang sedang berlangsung di kamarnya. Bermodalkan hutang, dia memasang taruhan 2 selop rokok kepada bandar yang mengadakan taruhan itu. Give me 2 packs of cigarettes. มีแต่เรื่องจะเอาไอ้เนี่ยเนี่ยเขาก็จ่ายเข้าไปตามกติกา Namun untung saja ikan yang dipilih olehnya menang dan membuat dia memenangkan 2 selop rokok. Keesokan harinya, Billy membawa rokok yang dimenangkan olehnya itu ke kantin Fem. Dia memberikan kepada Fem semua rokok yang dimenangkan olehnya pada malam itu. Billy kemudian berterima kasih kepada Fem atas kepercayaan yang telah diberikan Fem kepada dirinya. Melihat itikat baik Billy, Fem pun kini kembali percaya kepada dirinya. Sejak hari itu, Billy kemudian menjalin hubungan asmara dengan Fem. Tiada satu hari pun yang berlalu tanpa dia berlatih dengan keras. Kesungguhannya ini membuat dirinya semakin dekat dengan Master Long. Master Long kemudian menyuruh Billy menimbang berat badannya untuk didaftarkan pada sebuah turnamen tinju yang diadakan oleh penjara. Hari pertandingan pun tiba. Tampak Billy terhuyung-huyung dan lumayan babak belur setelah bertarung selama beberapa ronde. Baik Billy maupun lawannya sama-sama habis-habisan melayangkan tinjunya tanpa ampun. Kemenangannya itu membuat dia dipanggil oleh kepala lapas yang kemudian menanyakan padanya bahwa apakah dia bersedia apabila dijadikan perwakilan penjara untuk mengikuti sebuah turnamen yang akan diselenggarakan di sebuah penjara lain. Tentu saja tawaran dari kalapas ini langsung diterima oleh Billy. Billy kemudian mengucapkan terima kasih atas kesempatan bertanding yang telah diberikan oleh kalapas kepada dirinya. Billy kemudian mempersiapkan dirinya sebaik-baiknya untuk menghadapi pertandingan ini. Namun fokusnya ini tiba-tiba saja buyar ketika dia mendatangi Fem untuk memberitahukan kepadanya tentang kesempatan yang diberikan oleh kalapas kepada dirinya. Dia mendapati Fem sedang bermesraan dengan seorang pria yang juga merupakan tahanan di penjara itu. Billy kemudian mengamuk. Untung saja dia dan pria itu dipisahkan oleh sebuah pintu kawat. Rasa sakit hatinya ini kemudian membuatnya kembali memiliki alasan untuk kembali menggunakan Yaba. Billy mendatangi bandar Yaba untuk berhutang bahan kepadanya. Setelah menggunakan Yaba,
Billy kemudian melampiaskan kekesalannya kepada teman latihannya sendiri di atas ring. Billy yang berada di bawah pengaruh yaba kemudian melakukan sebuah kesalahan fatal karena berkelahi dengan teman latihannya. Perbuatannya ini membuat dia kembali dimasukkan ke dalam sel pengasingan. Namun untung saja di dalam sel isolasi tersebut perlahan-lahan dia mulai menyadari kesalahannya. Dia menghabiskan masa hukumannya dalam sel pengasingan dengan berlatih sendiri untuk mempersiapkan dirinya menuju hari pertandingan. Setelah dikeluarkan dari sel pengasingan, Billy kemudian menghampiri teman latihannya yang sebelumnya telah dia pukuli. Melihat Billy datang ke kamarnya, temannya tersebut segera berdiri dan ingin menghajar Billy. Namun Billy tidak melawan dan terus-menerus berkata bahwa dia sudah menyadari kesalahannya dan dia benar-benar meminta maaf. Bandar Yaba kemudian bersama para anak buahnya mendatangi Billy untuk menagih hutangnya. I've got a fight coming up. I'm gonna win, okay? กูเป็นเอกดูด้วยดูเฉย You lose. Karena tidak ingin dirinya dikeluarkan dari pertandingan, Billy memilih untuk tidak menceritakan kepada teman-temannya bahwa dirinya sedang terluka parah. Okay. Dokter di klinik mengatakan padanya bahwa organ di dalam tubuhnya ada yang pecah karena dia terlalu sering bertanding. Dan apabila dia terkena satu kali pukulan keras lagi, maka akan mengakibatkan dirinya mengalami pendarahan dan pasti meninggal. Hari pertandingan pun akhirnya tiba. Perlahan-lahan Billy berjalan memasuki penjara di mana pertandingan tersebut akan diselenggarakan. Dia berlatih bersama Master Long sekali lagi di ruang ganti sebelum memasuki arena pertandingan. Perlahan-lahan Billy berjalan menuju arena pertandingan. Setelah memberikan hormat kepada para kepala lapas, Billy pun kemudian naik ke atas ring. Billy mencoba untuk kembali berdiri, namun sekarang dia berjalan terhuyung-huyung. Tendangan yang baru saja mengenai rusuknya itu membuat dia kesulitan bernafas dan terhuyung-huyung menahan sakit yang disebabkan oleh pendarahan di dalam badannya. Billy berusaha untuk terus bertahan. Kini dia tidak lagi mampu untuk menyerang. Dia hanya bisa terus melindungi tubuhnya sementara lawannya terus-menerus tanpa ampun melancarkan serangan bertubi-tubi. Billy bertahan selama beberapa ronde di atas ring hanya dengan mode bertahan. Namun, untuk saja serangan bertubi-tubi yang dilancarkan oleh lawan, kini malah membuat lawannya mulai kehabisan tenaga. Ketika sebuah celah muncul, Billy segera memutar badannya dan langsung melayangkan sebuah sikut tepat di kepala lawannya.